Sudah waktunya sih, teman-teman harus waspada terkait penipuan yang dilakukan oleh desi pinjol. Ya, kita sebutnya oknum dan ini kita akan bahas modus-modusnya. Agar teman-teman mungkin yang barusan galbay atau baru telat bayar, sehingga bisa waspada ke depannya, bisa lebih berhati-hati, dan tidak terjebak di lubang yang sama yang bisa memberatkan kalian ke depannya. Utang bukannya lunas, malah makin akan banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa bisa sehat-sehat selalu, bisa lancar puasanya, diberkahi, dan ya mungkin semoga doa-doa ya teman-teman bisa segera terkabul. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa modus-modus yang paling banyak terjadi yang dilakukan oleh oknum desi pinjol, yang mana ini tuh sebenarnya akan memberatkan kalian dan justru kalau kalian menjadi korban selanjutnya, maka akan membuat kalian akan jadi lebih sengsara. Nah, modusnya ini banyak sekali ya teman-teman. Modusnya itu mulai dari yang pertama dulu deh. Yang pertama adalah modus pembohongan bahwa ya kalau misal kalian tidak mau didatengin, kalian harus bayar sejumlah uang. Nah, ini bohong banget. Nggak, ini akal-akalannya mereka. Jadi mereka itu nggak bisa ya. Maksudnya ada biaya administrasi untuk membatalkan kunjungan itu tidak ada. Ya mereka sengaja aja mungkin nilep-nilep duit dari sana. Bisa jadi ya sebenarnya memang bukan jadwalnya untuk mengunjungi kalian, tapi mereka cari aja celah buat dapat cuan tambahan dari teman-teman yang galbay yang takut DC-nya akan datang ke rumah, ya. Nah, yang kedua ini adalah DC palsu. Ya, DC palsu ini biasanya mengaku-ngaku pembayaran dan lain sebagainya, yang mana ketika kalian bayar ke mereka, uangnya nggak masuk ke pinjolnya, justru malah uangnya lenyap begitu aja dan ternyata ini bukan DC asli. Nah, ini yang bahaya banget dan memang beberapa bulan yang lalu banyak banget kasus kejadian kayak gini. Nah, yang ketiga ini adalah pembohongan iming-iming utang akan lunas kalau kalian bayar utang pokok atau bayar sejumlah nominal tertentu. Misal, bayar hutang pokoknya sekarang maka bunga dan denda akan dihapuskan. Jadi, atau mungkin bisa jadi ya, ada diskon 50% dari hutang pokok kalau itu dibayarkan maka utang akan lunas dan seterusnya. Nah, ini juga kerap kali terjadi, makanya teman-teman kalau mendapatkan penawaran seperti ini, wajib untuk konfirmasi kepada customer service pinjolnya. Telepon, hubungi, bener nggak ada program kayak gini, ada promo kayak gini. Jangan sampai teman-teman udah antusias, teman-teman bahkan mungkin sampai pinjam di tempat lain untuk melunasinya, ternyata nggak kejadian, uangnya tetap sih masuk ke pinjolnya, tapi tidak memberikan pelunasan buat kalian. Nah, itu gimana? Berarti kan DC pinjolnya ini cuma ngincer agar ada uang masuk aja ke perusahaan. Dia tidak peduli itu customernya nanti berharap, oh ini akan lunas sesuai dengan janji-janjinya, nggak peduli, yang penting ada uang masuk. Nah, ini juga bahaya banget. Apalagi buat teman-teman yang udah terlanjur gali lubang tutup lubang. Karena saya tahu modus penipuan kayak gini tuh paling gampang dilakukan dan paling mudah untuk bikin orang percaya dan bikin orang untuk gali lubang dan tutup lubang. Jadi ada baiknya teman-teman harus hati-hati, harus waspada. Jangan sampai ini terjadi karena ya nggak enak banget ya kita udah mengusahakan uang tapi uangnya lenyap begitu aja. Nah, oke. Lanjut ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk mengatasi semua ini teman-teman tetap wajib banget untuk meminta identitas dari DC-nya. Ya, kalau yang palsu-palsu tadi itu wajib untuk meminta identitas, surat penugasan, surat kuasa dari perusahaan atau sertifikasi mereka beneran real asli DC pinjol. Jangan sampai itu ya orang biasa, bukan pinjol, bukan DC, tapi mereka petantang-petenteng menagih ke kalian, padahal mereka nggak punya sertifikat sebagai DC, mereka juga bukan karyawan pinjol tersebut, yang tujuannya mereka hanya mencari uang dari kalian, memeras kalian lah, entah itu biaya transport, minta 150, 50 ribu agar mereka pulang, itu kerap kali terjadi dan banyak yang percaya. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang punya data kalian, ya, terus dimanfaatkan untuk sebagai DC abal-abal, yang ingin menagih kalian, padahal ya uangnya nggak akan masuk ke perusahaan, tapi akan ditilep mereka sendiri. Itu banyak terjadi. Jadi ada baiknya kalau teman-teman harus berhati-hati, lebih teliti lagi. Kalau ada penawaran yang menggiurkan, konfirmasi, cek ulang, hubungi customer service-nya, biar kalian mendapat kejelasan. Biasanya ada beberapa oknum DC penipu tadi itu bilang, saya akan usahakan, tapi ini bukan program umum, jadi harus melalui pihak DC-nya, baru bisa lunas semua bunga dan dendanya. Nah, jangan sampai terkecoh hal tersebut. Kita tidak pernah tahu dia nipu atau tidak. Ada baiknya kita jangan percaya begitu aja.
Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.